Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perkenalan diri, nama saya Barka, saya berasal dari Pratinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan dengan NIM 120123208. Di sini akan sedikit memaparkan terkait dua materi, yaitu materi yang pertama dan materi yang ketiga. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Yang pertama pada tujuan pokok pembahasan, itu untuk memahami terkait pengantar bisnis internasional, definisi, histori, dan background, dan lingkungan hukum teknologi dan politik dalam bisnis internasional. Juga poin yang pertama itu ada pengertian bisnis dan bisnis internasional. Apa sih bisnis dan bisnis internasional itu? Yaitu bisnis adalah kegiatan ekonomi terkait pembelian dan penjualan barang dan jasa secara terus-menerus untuk memenuhi keinginan manusia. Sedangkan untuk bisnis internasional merupakan kegiatan pembelian dan penjualan barang serta jasa yang melintasi batas negara. Kegiatan bisnis ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Poin yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya bisnis internasional. Bisnis internasional didorong oleh keinginan perusahaan untuk meraih keuntungan lebih tinggi, serta upaya menyalurkan kelebihan kapasitas produksi yang tidak terserap di pasar domestik. Selain itu, keterbatasan skala pasar dalam negeri dan kebutuhan akan stabilitas politik memaksa perusahaan untuk melakukan ekspansi global. Sedangkan untuk politik ini pada akhirnya memberikan manfaat yang luas, terutama mulai dari meningkatkan hidup masyarakat dan kesehatan sosial ekonomi hingga memperluas jangkauan pasar produksi secara internasional. Poin yang ketiga yaitu ada ruang lingkup dan perbedaan bisnis internasional dan bisnis domestik. Ruang lingkup bisnis internasional sangat luas meliputi perdagangan internasional, integrasi ekonomi internasional, investasi, organisasi, sistem moneter, pertukaran valuta asing, serta strategi bisnis internasional dan regulasi, serta manajemen strategi, manajemen sumber daya internasional. Sedangkan perbedaan antara bisnis domestik dengan bisnis internasional yaitu perdagangan berarti pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi keinginan manusia. Proses pertukaran melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Selanjutnya ini ada lingkungan politik dalam bisnis internasional. Itu ada 3 poin. Poin yang pertama itu mencakup sistem pemerintahan, stabilitas, dan kebijakan yang diterapkan oleh negara tuan rumah yang menentukan tingkat resiko bagi investor asing. Poin yang kedua itu kedaulatan dan nasionalisme setiap negara berhak memprioritaskan kepentingan domestik melalui nasionalisme ekonomi. Ini diwujudkan dalam pendekatan operasional asing atau local context recruitment. Dan yang ketiga itu jenis risiko perusahaan harus menilai risiko politik yang bersifat makro atau perubahan sistem besar dan mikro perubahan regulasi spesifik yang menargetkan industri tertentu. Dan yang selanjutnya itu ada lingkungan hukum dan teknologi dalam bisnis internasional. Ada 3 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama itu kerangka aturan, di mana lingkungan hukum mengatur kegiatan perdagangan, investasi, dan kontrak internasional, di mana sistemnya berbasis bervariasi, misalnya common law, peace, dan civil law. Poin yang kedua itu ada hukum global dalam perdagangan internasional atau seperti WTO, GATT 1964. Dalam fondasi yang menekankan prinsip kolaborasi dan non-diskriminasi untuk mengurangi hambatan dagang. Dan yang terakhir itu ada penyelesaian sengketa.
Penyelesaian sengketa internasional sering diselesaikan melalui arbitrase internasional yang dianggap lebih netral dan efisien dibandingkan melalui litigasi pengadilan nasional. Poin yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Untuk kesimpulan dari dua materi tadi, dari materi yang pertama dan yang ketiga, yaitu bisnis internasional merupakan aktivitas ekonomi lintas negara yang berkembang dari sejarah perdagangan komoditas menjadi integrasi pasar global yang kompleks. Berhasilnya sangat tergantung pada kemampuan perusahaan yang beradaptasi dengan lingkungan politik sebagai pembantu izin masuk. Sedangkan untuk lingkungan hukum sebagai aturan main yang berbeda di tiap negara dan lingkungan teknologi sebagai alat untuk mempercepat operasional. Bisnis internasional bukan sekedar menjual produk ke luar negeri, melainkan strategi mengelola risiko dan peluang di tengah perbedaan sistem negara yang sangat beragam. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dari lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.